Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, Pastor Joseph Pauljang. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih, Pastor. Luar biasa. Terima kasih. God bless you, Ibu Elia, Pandi. Yang lain, siapa baca firman Tuhan 1 Samuel 27? Bu Marta. Bu Marta, Bu. bisa tolong dicarikan Bu Marta, dibuka mikrofonnya. Ya. Silakan. Ya, Pak. Saya baca 1 Samuel 27. 1 Ya. Samuel 27. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu, Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb, Yehuda, atau di tanah Negeb, orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb, orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci
membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan. Bu Linda ya, di 109. Iya, ayat berapa, Pastor? Maaf, 1 sampai 19. Kisah Rasul Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan padanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Luar biasa, terima kasih Bu Linda, Bu Marta, Pak Mulia, juga Bu Eli, God bless you. Saudara, menarik ya pembacaan hari ini ya. Anda mungkin terlewatkan ya kalau cerita kalau Daud ini seorang kriminal ya saudara ya. Anda mungkin terlewatkan selama ini ya bahwa Daud seorang kriminal.
Lihat ya. Lihat ya. Fakta ya. Abraham salah pilih ya. Ya, seks dengan Hagar. Ini bencana ya saudara ya. Kan harus diusir. Ya, bahkan pernah bohong ya. Abraham pernah bohong, Ishak bohong bahwa Ribka bukan istrinya. Wah, Anda kalau jadi istrinya Ishak terus bilang ini dia bukan istriku, jengkel nggak saudara? Ini zaman sekarang ya konteksnya. Tetapi dari dulu perasaan wanita saya kira juga sama ya. Coba Anda bayangkan tiba-tiba kamu lagi jalan gara-gara suamimu ditodong sama preman. Oh, itu bukan istriku, itu bukan istriku, ya kan? Gara-gara takut mati saudara. Benar nggak? Yakub penipu. Lot ya, seks ya. Incest ya dengan anaknya. Nuh mabuk, telanjang. Apalagi saudara. Daud zina, rampok. Ya, zina dan rampok kan, membunuh suami dari yang dia zinahi. Salomo ya, istri banyak dan bikin orang Israel murtad. Berhala. 8, apalagi saudara? Waduh, banyak sekali saudara ya. Terakhir Anda baca Saulus. Tambah lagi kasus lagi saudara ya. Paulus. X apa pembunuh. Iya kan? Waduh, komplit dah. Komplit. Semua disingkapkan Alkitab dengan amat sangat jelas. Tanpa tedeng aling-aling. Vulgar ceritanya semuanya. Lalu orang Islam bilang, oh di Al-Quran nggak ada. Itulah bedanya saudara. Makanya, kalau kamu belajar Alkitab, kamu akan menyadari para nabi-nabi ini semua bisa bikin salah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa kamu kagumi dari para nabi ini. Tidak seorang pun kamu bisa kagum kepada para nabi ini, karena semua bikin salah dan semuanya tidak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Bahkan Petrus menyangkal Yesus, para murid menyangkal Yesus, ya. Banyak semuanya melakukan banyak sekali kesalahan. Ya. Bagaimana dengan Islam? Oh, nabinya sempurna semua, saudara. Tidak boleh kamu menceritakan hal yang jelek tentang nabimu, saudara. Bahkan Muhammad ketika dia niduri pembantunya, nyelingkuhin si Hafsah itu, di keranjangnya si Hafsah, nidurin pembantunya di ranjang Hafsah, sampai spraynya lengket semua, Anda bayangin ya, penuh dengan keringat dan lendirnya pembantunya itu si Maryam, dan spermanya Muhammad tentunya di situ semua. Hafsah harusnya marah, saudara ya. Tapi Allah dengan semena-menanya menurunkan ayat. Apa yang dihalalkan oleh Allah, si pembantunya ini tidak boleh kau haramkan. Bayangin suamimu nidurin pembantimu si Inem di kasurmu. Wahai para ibu. Terus kamu mergokin, jelas-jelas lagi bugil. Ya, pas lagi mancrut lagi, lengket semua di situ tuh. Ya, apa yang akan kamu katakan? Terus suami bilang, saya dimandat Allah menjadi nabi ke-27. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kau haramkan. Kamu jadi istri ngapain saudara? Wah, tak ambil bagus tak sambit ndak sih saudara? Allah gundulmu peang.
Mau Allah mau siapa? Yesus yang ngomong dah urusan tetap sambit saudara. Sambit geblek apa? Tapi firman Tuhan dengan jelas ya. Itulah sebabnya kalau kamu belajar firman dengan sungguh-sungguh, kamu akan bisa mengampuni orang lain. Kamu bisa menerima kelemahan banyak orang. Tapi ketika kamu belajar Islam, ya, kamu jadi menghakimi orang lain, saudara ya. Padahal dia sendiri yang kepengin, tapi orang lain tidak boleh. Dia sendiri yang nafsu, tapi orang lain tidak boleh. Itu yang terjadi kan? Makanya nabinya selalu sempurna. Kenapa? Setiap kali mau bikin salah, keluar ayat supaya nggak jadi salah. Nah, itu kan sama seperti Jokowi mengubah konstitusi kan, mengubah undang-undang itu kan, batas umur kan, batas umur apa namanya, wakil presiden. Terus kalian nggak terima. Nah, kenapa kalian nggak terima sama Muhammad itu? Kenapa kamu bisa terima? Berzina, lalu keluar ayat. Tetapi ketika anaknya Jokowi mau jadi presiden, ya, terus dirubah undang-undang itunya, undang-undang pemilunya, kamu nggak terima. Tapi sama Muhammad kamu terima. Ayatnya dirubah, langsung keluar ayat, saudara ya. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kau haramkan. Padahal kalau Anda bayangin, kalau anakmu punya suami, suaminya nidurin pembantunya di kasur anakmu, saudara. Kamu apa yang kamu lakukan, saudara? Ya, nah itu sama dengan Jokowi dengan Gibran kan, sama persis kan, mengundang undang-undang pemilu kan sama persis itu dengan peristiwanya Muhammad ini. Kan sama kan, mau deket-deket pemilu dirubah. Kenapa nggak dari dulu dirubah sama Jokowi? Kenapa baru deket-deket anak yang menyalon baru, ya kan, terahnya Jokowi terus kemudian merubah undang-undangnya. Nah, sama persis dengan Muhammad itu tadi, persis. Lalu kalian, ya karena munafik itu tadi kan, karena kemunafikan. Ini saya kasih contoh di depan mata Anda, betapa munafiknya manusia, betapa jahatnya manusia, saudara. Dia menutupi ya fakta-fakta agama, fakta-fakta kebrengsekan nabinya, sehingga menjadi umat yang munafik orang-orang ini. Nah, itu fakta pertama saya cerita ya. Betapa munafiknya umat ini, sehingga ustadz boleh menggauli santrinya, saudara ya. Dan santrinya nggak ada yang berani lapor, karena takut. Ustadz ini kan suci, dekat dengan Allah. Ya, itulah agama. Betapa brengseknya agama, saudara. Tapi Alkitab dengan jelas. Abraham pernah salah, Ishak pernah salah, Yakub salah, Lot, Nuh, Daud. Semua orang ini pernah salah, saudara. Pernah bikin salah. Tidak ada yang sempurna. Yang menjadi masalah, bertobat apa enggak? Ya. Saul, orang baik-baik, saudara. Ya, anak dari seorang Hanasi. Hanasi ini adalah pemimpin 72 tua-tua Yahudi, atau zamannya Yesus disebut Sanhedrin. Dulu namanya bukan Sanhedrin ya, namanya tua-tua begitu ya. Saul ya adalah anak seorang pemimpin. Keluarga baik-baik ya. Dan dia orang yang terkemuka. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia nyari keledainya yang hilang. Ya, dan bahkan dia beribadah kepada Tuhan. Tetapi berilah dia kekuasaan, maka kamu akan tahu watak aslinya. Beri dia kekuasaan, kamu tahu watak aslinya Saul, saudara. Begitu diberi kekuasaan, apa yang terjadi? Saudara, dia disuap oleh Agag. Dia terima suap dari Agag. Tidak membunuh, baik dong. Disuap oleh Agag. Padahal Amalek inilah yang membinasakan orang Israel, dan nanti kemudian gara-gara Agag ini, maka adalah cerita-ceritanya Esther Haman, keturunannya Agag. Ya. Haman itu di dalam tradisi Yahudi disebut keturunannya Agag, karena dilepas. Ya, apa keturunan anak-anak Agag yang dilepas itu ya kan, ada orang Amalek yang lari gara-gara Agagnya dicincang sama si Samuel akhirnya ya, tapi ada keturunannya yang akhirnya dibiarkan lari sama Saul karena disuap. Lalu jadilah Haman.
Ya, orang Amalek ini yang balas dendam, mau membunuh orang Israel, mau membunuh orang Yahudi, mau membunuh ya. Dia kemudian disuap. Dan ketika datang Samuel, dia tidak bertobat. Nggak tobat, saudara. Dia bilang apa? Malah Samuel bilang, udah kerajaan Allah itu sudah diambil kamu. Terus Samuel mau pergi, ditarik. Setidaknya kamu hormatilah aku, katanya Saul. Di depan rakyatku. Sampai jubahnya tuh sobek ya. Talitnya ya, talit sembayangnya itu, jubah sembayangnya si Samuel itu sampai sobek. Ditarik sama Saul ya, saudara ya. Setidaknya kamu hormatilah aku. Wah, bukannya bertobat, malah ngancem Samuel yang melantik dia jadi raja, saudara. Ya, disitulah, berilah dia kekuasaan. Kamu tahu watak aslinya dia, saudara. Beri dia otoritas. Kamu nanti tahu watak aslinya dia sejatinya. Ya, Daud, dia ini dituduh anak haram. Dalam tradisi Yahudi, Mazmur 51, dalam kandungan, ya aku diperanakan dalam dosa, ya dalam kandungan ibuku, aku diperanakan dalam dosa, ya. Dia dalam tradisi Yahudi disebutkan Daud ini dituduh anak haram. Saya nggak perlu cerita, udah pernah saya cerita ya. Daud ini dituduh anak haram, maka dia dikucilkan. Karena mukanya merah-merah semua ya, beda dengan saudara-saudaranya. Lalu si Daud ini disuruh angon domba, padahal dia paling bungsu, harusnya paling disayang. Tapi disuruh angon domba. Saudara tahu namanya angon domba itu bahaya, saudara. Angon domba itu dia masih umur belasan tahun, saudara ya, masih kecil. Ya, antara 10 sampai 12 tahun dia sudah angon domba. Dia disuruh angon domba, dia ya dikucilkan. Dia disuruh berkelahi sama serigala, singa, beruang. Ya, anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Ya, saudara ya. Dia sampai disuruh dikucilkan, dia harus berkelahi dengan serigala, singa, dan beruang, saudara ya. Dikucilkan. Kemudian akhirnya dia menang berkelahi sama Goliat, dia menikah. Beruntung dia menikah dengan anak Saul, dengan anak raja. Anak rajanya itu dirampas lagi sama rajanya, Daudnya jadi DPO, saudara, kayak saya. DPO mertua. Daud kan di DPO kan, sama Saul kan, kayak saya kan jadi DPO negara Indonesia kan. Setelah jadi DPO, apa yang dia lakukan, saudara? Dia jadi kriminal. Tadi dikatakan, dia bunuh semua orang-orang di desa yang dia lewati, desa-desa orang Filistin, dirampok, dibunuh, nggak ada yang tersisa, kambing domba pun tidak ada yang tersisa, saudara, dibunuh semua, dibantai semua. Rampok loh, saudara, rampok loh, jadi begal. Nah, pertanyaan kenapa boleh, saudara? Katanya nggak boleh bunuh, kenapa Daud boleh bunuh? Nah, karena peraturan jangan membunuh itu bagi sesama Israel, saudara. Di luar Israel mereka boleh, karena bukan sesama. Di zaman Daud sampai dengan zaman Ezra Nehemia, ya, yang namanya sesama itu adalah sesama orang Israel. Ya, makanya sama Yesus tanya, siapakah sesamamu manusia? Baru ceritain orang Samaria. Orang Samaria ini kita nggak tahu nih, apa Samaria yang Israel beneran, apa Samaria yang pagan. Oke, orang Samaria, karena pemandangan orang Yahudi terhadap Samaria ini orang pagan. Siapakah sesama? Itu adalah sesama, katanya Tuhan Yesus. Bukan cuma kita orang Yahudi, tapi mereka juga sesama kita. Semua manusia adalah sesama kita. Kalau di dalam Islam, yang namanya sesama itu hanya orang Islam. Kalau saya bukan sesamanya orang Islam, saya kafir. Anda orang kafir yang bukan Islam, Anda bukan sesama. Makanya di Eropa, ya, Anda lihat ya, kemarin sudah pernah saya tunjukkan, kenapa orang-orang Islam, mereka mencuri dari toko. Katanya mereka, oh mencuri nggak masalah, nggak dosa. Karena yang dicuri adalah orang kafir. Orang Islam tidak boleh mencuri dari orang Islam. Kalau kamu mencuri orang dari orang non-Islam boleh. Nah ini seperti zaman Daud sama. Kamu boleh membunuh orang non-Israel. Kalau orang Israel kamu tidak boleh bunuh, saudara. Kecuali orang non-Israel ini pergi berlindung kepada Israel. Di tanah Israel kamu tidak boleh membunuh orang non-Israel. Sekalipun di tanah Israel. Kamu tidak boleh membunuh orang non-Israel.
Tetapi hukum itu dilarang membunuh itu hanya bagi Israel dan orang asing yang ada di situ. Paham ya? Makanya ketika Daud membunuh orang Filistin tidak dianggap sebuah dosa, tidak dianggap, dibantai semua. Tetapi mau apapun itu kan kejam. Dia jadi begal, dia jadi rampok, saudara. Daud itu bukan rampok, dibunuh semua satu desa loh. Setiap dia lewat desa, ada berapa puluh kakak dihajar semua, dibunuh semua sama Daud. Ya tadi Anda baca semua ya, nggak ada yang tersisa. Ya, DPO mertua dan dia juga kriminal. Bahkan Daud juga pernah membunuh siapa saudara? Uria, orang Israel kan? Karena berzina kan sama istrinya kan? Oh ini orang Israel, oh ini sesama nih. Kriminal saudara Daud ini. Tetapi mengapa Daud disebut sahabat Allah? Karena dia bertobat. Ya, Anda harus bedakan itu saudara, harus paham. Ada orang pernah bikin salah, tapi dia bertobat. Dan Tuhan memakai orang-orang yang bertobat ini. Kalau dia nggak bertobat dipakai Tuhan ya? Enggak lah, nggak bakal. Karena Daud bertobat, saudara ya. Waktu dia belum jadi raja, dia sudah jadi DPO mertua, dia sudah jadi kriminal, saudara. Dia sudah jadi begal, ngerampok. Bahkan Daud di Gua Adulam, siapa yang kumpul di Gua Adulam? Perampok, orang-orang yang dikejar hutang, para kriminal, saudara, yang kumpul sama Daud ini. Makanya lihat, anak buahnya Daud orang bermasalah semua. Ya kan? Anak buahnya Daud itu orang bermasalah semua, saudara. Anda terima kenyataan ini firman Tuhan. Kalau di Al-Quran nggak ada, saudara. Di Al-Quran semuanya orang baik-baik karena munafik. Bukan karena benar-benar baik, karena munafik. Kamu ketemu orang Islam, kamu munafik. Kalau kamu cerita orang Kristen, kita semua cerita realita. Tidak munafik. Makanya tadi saya bilang, hati-hati kalau orang, wah, aku lagi ngomong apa, lagi pergi kemana, dikit-dikit firman Tuhan, dikit-dikit firman Tuhan. Hati-hati orang itu biasanya munafik, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. 90% munafik, hati-hati. Ya. Lihat, Tuhan pakai orang-orang kriminal ini. Bukan cuma Daud, kemarin Yefta. Ya, ada siapa kemarin kita cerita? Samson. Samson ini kejam, saudara. Yefta ini rampok. Apakah Samson orang baik-baik? Oh, suka pesundal kok. Ya kan? Berapa kali kan macarin pelacur Samson. Cuman ada di Alkitab, saudara, cerita. Ya. Cerita dengan real Samson ini ya. Sundal. Delila juga sundal. Tuhan pakai, saudara. Buat cari-cari masalah sama orang Filistin. Tuhan pakai ini orang kejam nih Samson ini. Yefta rampok. Samson ini kejam ya, saudara. Bagaimana kejam? Bayangin dia uang mas kawinnya adalah bajunya orang Filistin. Ya, sama helmnya orang Filistin. Bunuh semua itu buat mas kawin. Mana nggak kejam, saudara? Kejam loh, saudara. Tapi kan itu musuh, Pak. Ya mau musuh, mau enggak, pokoknya kejam. Tuhan pakai. Kalau gitu tak kejam aja aku, Pak. Ya kamu mau coba saja, Kak. Tapi semua orang pasti akan menuai apa yang dia tabur. Samson, Yefta, Daud menuai apa yang dia tabur. Hati-hati, saudara. Mereka semua menuai apa yang dia tabur. Ya, Hitler, Winston Churchill, semua pemimpin Soeharto, semua orang akan menuai apa yang dia tabur. Muhammad menuai apa yang dia tabur. Dia diracun, anaknya mati semua, saudara. Anak Muhammad kan nggak punya anak laki-laki, karena setiap lahir anak laki-laki mati, ya terkutuk, saudara. Apapun yang kita tabur di dunia akan kita tuai, jangan main-main. Anda boleh kejam, terus bertobat, ya, coba saja. Saya pun menuai apa yang saya tabur di masa lalu. Sekalipun adalah sebab akibat, nggak urusan. Pokoknya siapapun akan menuai apa yang dia tabur. Jangan main-main dengan hidup. Kamu sanggup nggak? Tetapi orang-orang yang bertobat, ya, tadi Daud, Samson ya, siapa lagi, saudara? Ini kan orang-orang dipakai Tuhan nih, ya kan? Ngeri kan? Saya tadi di awal saya bilang, ya, raja-raja yang kejam, karena ini adalah begundal. Ini orang-orang yang, ya, mereka dipakai Tuhan, mensejahterakan rakyatnya.
Zamannya Salomo sejahtera karena dari Daud, saudara ya. Salomonya nggak kejem. Akhirnya apa, saudara? Negaranya pecah jadi dua. Ya kan? Samuel mati langsung negaranya pecah jadi dua. Langsung pecah jadi dua. Ya kan? Nah, saudara, apa sih yang perlu dari hidup kita? Bukan masa lalu orang itu, saudara. Saya masa lalunya nggak baik. Ya, saya kejam, saudara ya. Saya kejam. Kejam sekali saya, serius, saudara ya. Kemarin itu yang menantunya pendeta itu, yang dia juga pendeta juga. Kalau waktu itu sempat ketemu saya, tak bunuh, saudara. Kalau waktu itu sudah ketemu saya, langsung saya bunuh, itu beneran. Sampai sembunyi di kodim orang ini ya, nggak berani keluar katanya ya. Terus dia nyuruh utusan, teman saya juga, sama-sama dia tentara. Mas Paul, orang ini sudah ketakutan, Mas Paul. Sudahin saja. Tuh, dalam hati saya, sudahi gundul mupayan. Ya dia harus kesini dulu, saya bilang begitu. Kalau enggak, kapanpun saya ketemu, saya habisi. Saya bilang begitu, saudara ya. Saya sudah ngucap begitu, serius. Ya sudahlah, enggak apa-apa, kita berteman ya. Kita kan masih berteman. Iya, kalau kamu sama saya berteman, Mas, kita tahu. Ya kan, tapi kan kamu tahu masalahnya, ya kan. Tapi itu saya ketemu Tuhan Yesus ya. Terus saya telepon, saya sama kerabatnya dia, temukan saya sama dia, saya mau mendoakan dia. Dia takut, saking takutnya tidak berani ketemu saya. Sampai sekarang saya telepon tidak berani. Sampai sekarang saya telepon tidak berani dia, saudara ya. Padahal mertuanya sama saya sudah baik, ya. Terus si keluarganya itu sama saya baik, saudara, tapi dia takut sama saya, nggak berani. Padahal saya sudah nggak apa-apa, saya sudah ngampuni dia beneran. Saya kejam, saudara ya, saya kejam. Ya, saya nggak usah cerita lagi lah. Tapi saya cinta, saudara, bukan masalah siapa kamu dulu, bukan masalah siapa Prabowo dulu, bukan masalah siapa orang itu zaman dulu. Zaman itu apalagi sudah 20 tahun yang lalu, sudah 10-20 tahun yang lalu, saudara. Saya 10 tahun yang lalu saya jahat, saudara. Ya, saya bertobat 2013 Desember. Saya bertobat. 2014 saya masih jahat. Saya ngebuki pendeta di bawah mimbarnya loh. 2014 saya masih ngebuki pendeta di bawah mimbarnya loh, saudara. Ya, saya masih jahat ya. Mungkin orang ini kan udah ceritain jelek-jelek tentang saya enggak urusan. Tapi saya memang pernah jahat. Ya, kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Ya, hanya ada yang ngaku jujur, ada yang enggak. Kalau saya mah dari dulu saya sudah cerita. Tetapi kenyataannya orang jahat ini dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Mau saya untuk kemuliaan diri saya sendiri, nyatanya berapa banyak di komunitas kita, ya, dengan koordinasi dari saya, kita bisa kasih makan, kasih pakaian, kita bisa kasih bayarin rumahnya, kita bisa sekolahin anaknya, ya kan? Bahkan kita bisa menggaji banyak full-timer diberkati melalui komunitas ini. Ya kan? Yang meninggal, orang tuanya sudah berapa keluarga saja kita support puluhan juta, saudara ya. Karena saya, bukan. Karena Tuhan memakai orang berdosa ini. Sama hari ini siapapun kamu. Tuhan nggak pandang masa lalumu. Yang penting kamu bertobat apa enggak. Dan bertobatmu itu bertobat beneran apa enggak. Ketahuannya dari mana? Dari reaksimu saat kamu lagi disakiti. Kamu ngomongnya bertobat, tetapi reaksimu saat disakiti kamu masih nyatek. Ya kamu belum bertobat. Saya tunjukkan pertobatan saya, saudara. Saya difitnah tiap hari, saya disakiti tiap hari, saya dikatai yang nggak baik, dan saya tetap tidak sepatah kata pun yang buruk yang saya ucapkan tentang orang-orang ini. Saya tunjukkan konsekuen. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui banyak orang kan? Tak tunjukkan. Saya tunjukkan di media sosial, karena ini kan masalahnya di media sosial. Tidak satu pun yang saya balas, tidak ada satu pun yang saya sakiti, tidak pun bahkan perkataan saya pun tidak ada satu pun yang buruk tentang mereka. Karena banyak orang-orang ini terlalu banyak cerita, akhirnya mereka membuka buruknya mereka sendiri. Lalu mereka menyalahkan saya gara-gara keburuknya mereka. Itu kan ya kan? Anda memercik air di belanga, mendulang air di belanga, terpercik muka sendiri kan? Karena Anda terlalu banyak ngomong tentang saya, sehingga yang kelihatan jeleknya jadi kamu. Kenapa saya kelihatan baik, saudara? Karena kamu jahat.
Karena kamu jahat, maka jadi kamu terlihat, saya jadi terlihat lebih baik dariku, padahal saya juga jahat. Saya juga penjahat, saudara, saya juga jahat. Sampai hari ini, saya masih juga ada nggak baiknya. Cuman kamu jadi kelihatan amat sangat tidak baik, ya, saya jadi kelihatan baik, saya jadi kelihatan malaikatnya, kamu jadi iblisnya. Kenapa? Karena kamu banyak ngomong tentang saya yang tidak baik. Sehingga kamu jadi kelihatan iblisnya kan? Makanya saya bilang kalau bertengkar, jangan banyak mulut, diem. Nanti kamu jadi setannya. Sementara yang kamu gosipin itu jadi malaikatnya. Ya, ya kan? Sama dengan halnya Presiden Pilpres ini, Prabowo, kemarin banyak yang nanya saya, Prabowo ini bekas penjahat. Iya, memang bekas penjahat. Masa orang bertobat nggak boleh? Masa tiap tahun kamu mau ungkit-ungkit dosanya dia? Kamu ungkit dosa-dosanya orang terus, saudara ya. Martin Luther berkata apa, saudara? Kalau iblis mengingatkan kamu dosa-dosamu di masa lalu, tunjukkanlah kepada iblis ini masa depannya, saudara. Apa masa depannya? Di neraka. Kalau ada orang ungkit-ungkit dosanya Prabowo, ya, dialah iblis, saudara. Iya kan, orang yang suka ngungkit-ngungkit dosa itu kan iblis, saudara. Hanya iblis yang suka ngungkit-ngungkit dosanya orang kan. Coba, apakah Tuhan Yesus pernah mengungkit dosamu? Bahkan saya ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dia tidak ungkit dosa saya, nggak nanyain dosanya saya. Oh, Tuhan, aku berdosa. Tuhan Yesus diam. Tuhan, aku salah. Tuhan diam. Kamu kembali melayani aku. Tuhan, siapa yang mau dengar aku? Tuhan Yesus diam. Kamu melayani aku. Tuhan, siapa yang mau dengar? Hari ini semua orang mendengarkan suara saya, saudara. Suara saya di YouTube, di TikTok menjadi parameter, saudara. Hati-hati. Saya ngomong sekecap habis, saudara. Makanya saya nggak boleh ngomong sekecap karena saya minta pembelaan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, serius saya berdoa ya. Isi saya bawain, ada ini, ada ini, ada ini. Duh, kamu buang saja langsung di delete. Itu mengotori hatimu. Ya, kita itu mau minta pembelaan dari Tuhan saja. Jangan kotori hatimu dengan yang seperti itu. Enggak, aku nggak pengen tahu juga, cuman ngasih tahu kamu. Iya, kalau begitu langsung di delete saja. Gak usah kamu baca, nanti hatimu kotor nanti, itu sampah. Kamu jangan dengerin, biar aja. Pokoknya kita tetap berkarya, kita tetap memberi, kita tetap mengasihi, kita tetap melakukan hal yang positif. Kita sudah sampai TikTok, kita sudah mau bikin kafe, kita sudah mau bikin ini, sudah mau bikin itu. Orang mah masih jalan mundur, lagi cari kemundurannya, lagi cari masa kita lalu, ngorek-ngorek masa kita lalu, kita lagi lari kenceng. Ya, bisa nggak masa lalu saya menjatuhkan saya? Ya nggak bisa kan. Sudah saya ledakan dulu di depan dulu dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kan. Saya sudah cerita masa lalu saya. Sudah 3 tahun yang lalu. Jadi kamu mau korek-korek terlambat. Ya kan? Kamu mau tinggalkan saya pun, saya ini berasal dari Tuhan. Kita buktikan saja saya yang dari Tuhan atau kamu yang dari Tuhan. Nah sama saudara ya. Kenapa saya nggak tertuduh, saya cuek? Karena saya berasal dari Tuhan. Orang suara saya didengar saja udah mujizat kok. Siapa yang mau mendengarkan residivis 2 kali, saudara? Siapa? Ini pendeta. Saya pendeta dari tahun 99 ya. Dan saya tinggalkan Tuhan. Saya mau jadi mualaf, Tuhan temuin saya. Saya bergabung lagi dengan sinode jadi pendeta lagi. Siapa yang mau mendengarkan saya, saudara? Kalau bukan karena Tuhan yang membuat saya jadi terkenal. Anda mau ngelawan itu? Coba saja. Kita jajal saja. Ya, saya tantang, kita jajal saja. Saya yang didengar Tuhan, yang residivis ini, atau kalian orang baik-baik yang didengar sama Tuhan. Sombong, iya. Saya bermegah di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena saya bisa begini, karena Tuhan Yesus yang backingin saya. Makanya saya berani ngedan. Kalau nggak mana berani, coba cari sama YouTuber yang berani ngedan kayak saya begini, saudara ya. Udah ngedan, kita masih kumpulin duit miliaran dengan gilanya, kita pasrahkan dengan orang saya nggak kenal. Emang saya kenal Bu Mantu? Ketemu aja nggak pernah, saudara. Ketemu aja nggak pernah. Ya kan? Dengan Pak Stefan masih mending, pernah ketemu 3 kali ya, saudara ya. Dengan Bu Mantu nggak pernah ketemu saya, saudara. Tapi semua token di tangan Bu Mantu, saudara. Semua token BCA kita. Gila apa saya? Enggak, karena Tuhan suruh saya kasih Bu Mantu. Tuhan Yesus yang nyuruh saya kasih Bu Mantu, kasihkan semua Bu Mantu, pegangin semua tokennya tuh. 1 di pengurus masing-masing, dan semua token ada di Bu Mantu. Ya kan? Luar biasa kan?
Itu ya saudara ya, luar biasa ya. Anda mau jajal? Boleh, silakan dijajal. Kan harus ujilah segala sesuatu. Dan bagaimana kita urusannya dengan pemilu ini? Tadi banyak yang bingung. Saudara, jangan Anda tidak memilih Prabowo karena dia seorang kriminal, salah. Kalau kamu tidak cocok dengan pandangannya, boleh. Tapi jangan tidak memilih Prabowo karena dia bekas kriminal. Salah besar kamu, saudara. Anies orang baik-baik, nggak pernah masuk penjara. Nggak pernah bikin kriminal membunuh orang. Prabowo pembunuh, saudara. Ya kan, tentara udah pasti pernah bunuh orang dia. Dan dia ngaku sendiri, ya kan. Nah, Ganjar mungkin nggak pernah bunuh orang. Mungkin dia tidak pernah terlibat masalah HAM. Kamu nggak tahu, saudara. Tadi barusan saya ngomong, itu orang yang banyak bicara firman Tuhan. Padahal bicara firman Tuhan tuh, itu orang munafik tuh 90% tuh. Nah, iya loh. Itulah paradoks. Ya. Itulah paradoks, saudara. Jangan kamu pikir orang ini tiap hari ngomong Yesus, Yesus, ngomong firman Tuhan, dia orang baik-baik. 90% dia orang munafik, saudara. Orang yang ceritanya agama, kalau saya kan memang guru agama, saya kan memang ngajar, saya kan memang dosen. Jadi saya nggak mau cerita, ya kan. Tetapi saya lagi cerita dalam kehidupan sehari. Kamu lihat dalam kehidupan sehari, kamu di rumah saya lihat nggak ada simbol-simbol agama, saudara. Ya, ya Bu Christine, Pak HW, siapa pasti tahu rumah saya. Saya punya menora pun karena dikasih sama pastif, saudara. Ya, di rumah saya nggak ada simbol-simbol agama, saudara ya. Nggak ada. Saya belajar membersihkan diri saya dari agama, dari ragi orang Farisi. Itulah ragi orang Farisi, simbol-simbol agama, tindakan-tindakan agamawi. Yang benar adalah milikilah cinta yang hidup, cinta yang dipraktekkan, bukan dengan ritual-ritual agama. Kamu tanya anak saya ritual-ritual agama, plonga-plongo. Kamu tanya tentang kehidupan, tentang berdoa, jangan. Aduh, anak saya itu cuma bilang Jehovah Jireh, uang datang kok, saudara. Jehovah Jireh terjadi, saudara. Avara kadavra, terjadi. Anak saya dua-dua kalau berdoa, ya, A1 semua kalau berdoa, saudara. Anda yang sekolah teologi doktor sampai profesor pun belum tentu kamu doa kayak anak saya, saudara. Ayam goreng datang. Anak saya berdoa, udah mepet doa. Langsung dijawab. Tidak pernah tidak dijawab, saudara. Tidak pernah tidak didengar doanya. Bayangin, saudara. Bayangin, saudara, anak saya nggak pernah tak ajari yang teologi yang muluk-muluk, simple. Saya ajari anak saya teologi yang simple, yang kehidupan sehari-hari. Saya tunjukkan, hati-hati. Jadi, kalau orang lihat anak saya, nggak nyangka kalau anak saya itu anak pendeta. Tidak ada orang nyangka anak saya itu anak pendeta. Tapi jangan tanya kalau sudah cerita tentang berdoa sama anak saya, ya, tentang bagaimana mengasihi dan mengampuni musuh-musuhnya. Saya bilang, kamu pengen berhasil, jaga kekudusan, hidup penuh pengampunan, hidupmu nanti bahagia seumur hidup kamu akan beruntung seumur hidupmu. Papamu orang berdosa, terima. Papa minta maaf, papa bikin hal yang tidak baik, papamu orang berdosa, tapi papa bertobat, dan papa mau lakukan yang terbaik. Dan anak saya belajar dari kebodohannya saya, bodoh, pandai, licik. Anak saya bisa menjadi cerdik, cukup belajar dari 3 ini dari saya, saudara. Sehingga dia bisa langsung lompat. Kamu jangan bodoh, jangan naif ya. Ya, dari melalui proses ya. Dulu pernah ada temennya dia ngakali dia, bodoh kamu diakalin sama dia. Utamakan, jangan utamakan teman, utamakan keluarga dulu. Wah, saya ajari macam-macam dari kesalahan-kesalahannya saya. Saya cerita, papa salah nih, papa berzina, papa melakukan ini, papa licik, papa nipu, papa merampok, papa mau bunuh orang, gebukin orang di pinggir jalan. Kamu jangan lakukan, nggak enak hidupmu nanti. Kamu langsung lompat, menjadi apa? Cerdik, supaya kamu bisa ke sini. Setelah itu tak ajarin bagaimana kamu selalu muscle tough, selalu beruntung, selalu diberkati. Melalui pengalaman saya yang busuk ini, saudara, kamu belum tentu bisa ngajari anakmu seperti itu. Kenapa? Kamu belum melewati yang saya lewatin. Masuk penjara 2 kali. Anda belum melewati. Mungkin Anda orang baik, Anda pendeta terkenal, mungkin Anda orang yang saleh. Tapi Anda belum masuk penjara 2 kali, Anda belum tahu rasanya di penjara kayak apa, saudara. Ya kan? Saya ngajari anak saya, supaya anak saya langsung muscle tough. Ajari lewat ini. Ya kan? Tapi dalam hidupnya dia tetap akan melewatin. Hanya nggak akan lama-lama. Dia cepet,
Kenapa? Saya ajari langsung Mas Toto bagaimana cara ke sana. Tak kasih tahu. Begitu tak contohin, tak congorkan langsung di depan matanya, saudara. Itulah yang namanya warisan ilahi. Tetap akan melewati proses, tapi cepat prosesnya nanti, karena dia mengerti. Dia sudah punya ilmu. Bahkan kalau hari ini saya mati pun, anak saya sudah saya siapkan. Sudah saya ajarin. Sudah saya akui semua kesalahan saya dan bagaimana seharusnya yang benar. Ya, maka anak saya akan lompat sampai ke sini, tapi dia harus lewat. Bedanya dia tidak akan ngulang lagi salah. Saya kan bolak-balik salah 2 kali ya kan. Bolak-balik salah dulu. Anak saya sekali saja nih kamu lewat, jadi bodoh, jadi pinter, jadi jahat, jadi cerdik. Langsung masal tof. Kalau bisa jangan lewati jahat karena kamu sudah cukup belajar. Langsung jadi cerdik dan langsung masal tof. Bisa kan? Sehingga dalam masal tofmu kamu bisa berkarya lebih banyak lagi daripada papamu ini. Dan saya bilang begitu. Itu saudara, yang penting bagaimana pertobatanmu yang sungguh hati, responmu setelah bertobat terhadap semua masalah, maka dari situlah saudara, kamu akan berbuah lebat. Hasilkanlah buah pertobatan. Pertobatan itu tidak cuma di mulut, tapi ada buah dari pertobatan itu. Banyak orang kelihatannya baik-baik saja, tapi nggak ada buahnya hidupnya saudara. Hidupnya penuh dengan kepahitan, isunya ngomelin orang, kepo sama orang saudara ya. Ya saudara ya, senangnya mengungkit dosanya orang, padahal itu sudah 15 tahun yang lalu. Itu dosa 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Masih dicari-cari, dikoret-koret saudara ya. Sampai kalau perlu pakai saksi palsu dah pokoknya kan. Pokoknya sampai saksi palsu lah pokoknya kan. Kenapa energinya dihabiskan buat ngorek-ngorek dosanya orang? Kenapa energinya tidak dihabiskan untuk berkarya yang ke depan? Coba, contohlah saya. Pernahkah saya ngorek-ngorek masa lalunya orang? Nggak perlu, saudara. Bahkan kain nama pun saya nggak perlu korek-korek, saudara ya. Buat bercandaan saja. Kita berkarya untuk masa depan kita, saudara. Banyak orang mencoba mengorek, saya emang nggak suka ngorek-ngorek masa lalunya orang. Kita maju ke depan, lari terus ya. Berlari-lari pada tujuan. Ya kan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus lupakan suksesnya dia. Dia lupakan apa dia pernah bikin dosa, dia pernah bunuh, dia penganiaya jemaat. Tuhan pakai dia loh saudara, karena dia bertobat. Ya, apa? Di sini adalah kumpulan gua Adulam. Saya tidak kenal siapa kalian. Tapi ada yang pura-pura bertobat. Kasih dia jabatan. Nanti ketahuan watak aslinya. Ada orang yang pura-pura bertobat. Ada orang yang sungguh-sungguh bertobat. Komunitas ini adalah komunitas Gua Adulam. Karena saya sebagai pemimpin gembala komunitas ini adalah seorang DPO kriminal residivis. Bayangin kalau saya bukan residivis, saya berani nekat kayak gini nggak saudara? Berani nggak saya teriakin maki-maki Indonesia sekuat tenaga kalau saya nggak pernah di penjara? Nggak kebayang kan kamu kan, keberanian itu dari mana kan? Ya Tuhan memberikan keberanian pada saya berdasarkan apa? Pengalaman yang sudah saya alami bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak biarkan saya di penjara. Ya kan? Tidak izinkan saya sendirian. Tuhan temani. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami banyak sekali. Hikmat ada di mana-mana. Di dalam penjara pun ada hikmat. Ya. Nangkepkah saudara? Semoga malam ini Tuhan Yesus memberikan rema di hatimu, Anda mengerti. Kalau ada orang ungkit-ungkit masa lalumu, dosamu, mengintimidasi, iblis itu berusaha mengintimidasimu. Dialah iblis, saudara. Hanya iblis yang berusaha mengorek-ngorek masa lalumu, dosa-dosamu di masa lalu. Nah, kamu tunjukkan kepada dia masa depannya ada di neraka, saudara. Kalau ada orang-orang korek-korek masa lalumu, dikorek-korek, dicari-cari ya, kamu tunjukkan masa depannya dia, saudara, di neraka. Serius, orang yang suka ngorek-ngorek masa lalu dicari-cari ya, dicari-cari, korek-korek, terus dituduhkan lagi kepadanya. Dialah iblis. Ada pendeta-pendeta yang mencoba mengorek-ngorek masa lalunya Prabowo, dicari-cari ya. Itulah dialah iblis, walaupun pendeta, dialah iblis, saudara. Ada ya, orang-orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu, dikorek-korek, dicari-cari. Dialah iblis, saudara. Tunjukkan masa depannya dia ada di neraka. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Udah nggak ada pengumuman ya. Ini karena kita sudah jam persis ya, jam 5.
kurang 10 jam 11 di sana. Kita akan tutup langsung dalam doa, kemudian kita recite. Pak Mulia tolong siapkan recite-nya, Pak Mulia. Ya, baik Pastor. Saudara, berkumpullah bersama dengan saya. Ya, orang berdosa, karena saya tidak akan menghakimimu. Ya, kenapa saya tidak menghakimi? Orang bertanya, kok Pak gini gampang? Ya, karena saya nggak pernah menghakimi, saya juga orang berdosa sama seperti kamu. Maka kumpullah di sini. Saya tidak akan menghakimimu, tapi ayo kita bertobat sama-sama. Ini ada kesempatan buatmu untuk memulai hidup yang baru di sini. Mulailah yang baru benar-benar, jangan pura-pura. Karena kalau kamu pura-pura, ingat kesempatan kedua lebih dahsyat. Jangan kamu main-main, karena belum tentu kesempatan itu datang lagi, saudara. Belum tentu kesempatan itu datang lagi. Di sini saya nggak pernah nanya, kamu bikin dosa apa di masa lalu, enggak. Di sini saya akan tanya sama kamu, mau nggak kita maju sama-sama? Tapi kamu harus bertobat. Saya nggak pernah tanya dosamu di masa lalu apa. Kamu yang cerita sendiri sama saya. Dan saya hanya mendengarkan dan saya kuatkan, ayo kita maju bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak pandang kamu siapa di masa lalumu. Maaf, saya juga residivis, saudara ya. Saya juga orang berdosa. Ya, dan orang berdosa ini yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan, untuk memberikan revival di Indonesia. Diakonia kan? Gereja mana yang diakonia yang kayak kita, saudara? Sebut gereja mana, saudara, hari ini yang diakonia kayak kita, yang jemaatnya nggak ada yang kering, nggak ada yang kekurangan. Sebut, saudara. Nggak ada, saudara. Cuman kita saja. Sombong, bukan sombong. Tuhan pakai saya. Residivis ini, saudara, orang berdosa ini. Ayo maju sama dengan saya. Tutup masa lalumu. Bertobat. Maju ke depan. Bersama dengan saya. Gua Adulam. Bukan gua Hira. Gua Adulam, gua Hira bikin kamu cabul sama sesat. Gua Adulam. Ya, perkumpulan orang berdosa, kriminal, yang dikejar-kejar utang, yang bermasalah, semua diampuni di sini, saudara. Bergabunglah bersama saya. Kita akan wujudkan komunitas Tuhan Yesus, komunitas yang penuh dengan cinta, yang tidak ada penghakiman di dalamnya. Cuman laporan keuangan harus jelas. Iya dong, namanya bertobat, laporan keuangan kudu jelas. Kalau enggak bertobat, laporan keuanganmu enggak jelas, namanya kamu enggak bertobat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Mulia, silakan yang petugas berdoa, lalu kita recite ya. Baik, silakan Pak Ali Mulyo. Ya, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Karunia Tuhan, Kau pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Engkau banyak menyertai kami Tuhan. Kau berikan kesehatan senantiasa untuk gembala kami, Pastor Paul Tuhan. Kau berikan hikmat marifat-Mu. Kau berkati selama Engkau mempercayakan Tuhan untuk Koinonia Hagios ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk selalu tidak mengingat-ingat yang dahulu-dahulu Tuhan, tetapi memandang ke depan, ke arah Kristus, berlari tanpa memandang ke belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Koinonia malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu di antara yang lain dalam tidur kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Pak Bobi. Ya, Shalom. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. We ahavta et Adonai Elohika vekal levavka ufkal nafseka ufkal meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Lanjut. Bobi, lanjut yang berikutnya. Kedengeran ya. Oke, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah, iya. Lanjut. Lanjut Pak Bobi. Weahavta, lehevka, kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, Amin, Pastor. luar biasa. Terima kasih Bobi. Luar biasa Ya. saudara ya. Saudara, kita recite setiap hari ya saudara, setiap hari Minggu. Ya, kenapa itu penting? Setiap hari dan hari Minggu kita penting ya.
Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hukum yang utama dan terutama. Kan itu juga di-recite oleh orang Yahudi setiap hari. Ya. Nah, oke. Saudara, ini ada kolektor dari Relisi Barani Amerika, Kongsi Facai, AAC, God bless you, Tio dari Eropa ya. Tio, Limi, Six Wing, God bless you semua. Yang mana nih? Six Wing, wah luar biasa nih ya. Hari ini luar biasa. Jeremy Alexander, Andi bukan setan, ini aneh pesannya. Teruntuk Maha Guru, Rapi dan terpenting Naviku, untuk panjenengan N26, angpau dari Andi bukan setan. Harapanku untuk N26 alias Nabi Kokopoe adalah kembali untuk bisu-bisu kudul peang. Cipril terus Wahyu Cipril. Ngawur di Andi setan ini. Tapi thank you ya angpaunya. Ya, Esther Sinsu dari Amerika, Lindawati, maju terus komunitas. Iya saudara ya, kios untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan saya saudara. Taunya saya menara Babel apa enggak, hanya Tuhan yang tahu dan saya saudara. Anda enggak tahu, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Ya, Siher, AAC, support, semakin gila, semakin menerangi kegelapan, amin. Jaya abadi, luar biasa. Kongsi Facai, Tuhan memberkati. Algojo dari Amerika, Algojo dari Barat, serem kali namanya nih. God bless you. Link 08, Kongsi Facai. Las JPZ, Kongsi Facai. Ya, Kem Rochen, God bless you. Nusantara Berjaya, God bless you. Denderan, God bless you. Teddy, namanya susah. Teddy, Alphonse, Siaan, God bless you. Allah, God bless you. DC Muntuan, Amerika, Tuhan memberkati. Rinoa, blessing, God bless you. Saudara, kita semua terima berkat dari Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peno eleka bihunika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai peno eleka wiesem leka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, abrakadabra, terjadilah sesuai rema yang kamu terima. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan kamu semua yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkata, amin, haleluya, shalom semuanya. Kita akan doa pagi, jam 4 pagi ya, jangan lupa. Selalu tiap hari, doa pada jam 4 pagi. Amin. God bless you, God bless you semuanya. Dan kesyuk. Luar biasa, Peter Sun. Ya. God bless you, Pak Paul. God bless you, Pak Yance semuanya. Kongsi Facoy, semuanya merayakan. Kita kasih yang satu ini.